kita tuh kan udah 2 tahun ya. Kenapa kita bisa survive guys? Mohon maaf, ini kalau saya jawab jujur tidak boleh dimasukkan ke dalam podcast. Iya. Ada apa? Iya kah? EKE survive karena Tolongin kita guys, sepertinya tahun ketiga kita gak bakal ada deh. Ini ngomongin project rahasia kita. Oh, ditunggu Itu tuh juga- project rahasia mereka guys nanti guys. Ya udah, gak apa-apa, kita spill sini dikit ya. Bagus guys, project rahasia ini. Kalian boleh penasaran. Selamat datang di podcast edisi EKE Anniversary kedua tahun. Yeay! 2 tahun, let's go. Halo live chat, tapi bohong karena ini bukan live stream. Jangan bocorin. Jangan dibocorin ya. Oh, oke. Iya. Podcast hadir diundang di channel EKE Virtual. Kita sudah jadi podcast panggilan guys. Anjay. Padahal upload baru 3 kali. Oh iya, baru 3 kali ya padahal. Kapan kita bisa masuk menyaingi podcast 5, 4, 3, 2, 1 close the door loh? Wah, Bisa ya? 5, 4, 3, 2, 1, open the door, let's go. Let's open the door. kita Kita bikin- buka pintu kesempatan. kita bikin open the door. Oke guys, di ulang tahun EKE yang kedua ini, gue udah mempersiapkan suatu hal. Apa tuh? Apa tuh kira-kira? Gue siapin bintang tamu. Oh, Oh, ada bintang apa tuh? tamunya. Kita tahu kan kalian? Enggak. Nggak tahu lah. Dari tadi udah nungguin loh dia. Hah? Siapa? Cepat tunjukkan bintang tamunya. Mau coba nggak? Apa? Enggak. Enggak. Apakah Ya udah, Pak Bos? gue panggilin aja langsung. Jason langsung masuk. Weh, bohong banget lu ya. Lu bohong ya? Goblok, anjing Nah. goblok. Kalau misalnya dia datang di sini gimana? Gak mungkin. Gak mungkin orang tadi gua ketemu. Gua tau dia itu Bentar. sibuk ya anjing, mana mungkin. Kalau dia komen di bawah sini gimana? Gak tahu Please sih. don't talk shit about me Nggak tahu or sih. about negative Harus stuff ser- gitu kan. Ya udah, tadi itu gimmick intro ya. Jadi kita sudah masuk 2 tahun guys, gila. Gak nyangka ya bisa survive kayak gini. Jago banget kita. Survive apa? Survive. Kagak ada apa. Apa nih? Survive apa dulu nih? Ini kok Kenapa? Maksudnya Oh. EKE-nya EKE virtual. Oh, EKE-nya. Iya. Lu pikir apa? Kitanya. Anjir, dark joke. Tapi ya kita bisa survive ini berkat teman kita sih, karena dia sudah menjadi cowok dengan subscriber cowok tertinggi. Fitur Kenapa cowok. gua lagi? Kenapa? Bacot banget anjing. Pentolan kita anjing. bro. Karena ada lu, jadi kita semua ikut. Lu ujung tombak kita bro. Enggak. Lu di depan, kita semangatin lu di belakang. Iya. Tuturi Handayani. Apa artinya? Lu nggak tahu? Ya pokoknya di belakang mendorong gitu. Dari belakang memberi ketut tuh kan ada tutut. Tapi tepuk tangan untuk buat kita semua karena kita bisa survive. Jago. 2 tahun kan banyak jadi ngomongin yang lain ya, banyak nggak boleh ya, Gak boleh nggak gitu. boleh gitu ya. Ya jadi ini akan dipotong. Oke. Nambahin kerjaan buat diri sendiri ya. Ya gak apa-apa, apa boleh bangun. Lanjut. Mantap. Iya. Jadi guys, ada satu hal yang gue penasaran. Menurut kalian, kita tuh kan udah 2 tahun ya. Kenapa kita bisa survive guys? Ada rahasianya nggak menurut kalian? Dari pengalaman kalian di EKE selama 2 tahun ini. Siapa tahu orang-orang yang dengar di sini dapat pelajaran gitu kan. Mohon maaf, ini kalau saya jawab jujur tidak boleh dimasukkan ke dalam podcast. Iya. Ada apa? Iya kah? EKE survive karena gitu ya guys ya. Apa? Tolongin kita guys, sepertinya tahun ketiga kita gak bakal ada deh. Weh, ini boleh masuk gak sih? Ini gue kira kan jawabannya bakal kayak karena kita kompak, karena kita Oke. gitu Soalnya kan. pertanyaan lu salah, cowok. Lah, tapi maksud gue itu tapi Ya udah, tanya ulang. halo Tapi iya guys. kalimatnya yang lebih pas. Maksudnya yang kemana? Ya cara kenapa kita bisa survive 2 tahun itu bisa. Kenapa kita bisa berkembang selama 2 tahun gitu aja? Nah, kalau berkembang bisa, kalau survive bisa macam-macam. Oh, kenapa kita Itu bisa tuh. grow?
Betul. Kita tuh sebagai AKA atau kita sebagai personal? Oh ya, dua-duanya sih, Dua-duanya. karena termasuk juga personal kalian grow, personalnya udah bagus, berarti EK virtualnya juga ikut bagus. Berarti dua-duanya saling mendukung. Tuh. Betul. Jadi dua-duanya menurut gua. Menurut kalian kenapa nih? Siapa dulu? Bingung Siapa yang mau semua. jawab? Nggak, nunggu-nungguan. Oke. Udah gue tembak aja kali Akemi. Jangan Celia. Kayaknya dia tahu banyak. Celia. Celia dulu. Celia dulu. Gua menurut gua ya, selain kita ada gebrakan barunya tiap menaungi indie nyomot indie baru, kan selalu ada gebrakan barunya tuh. Selain itu ya, karena gebrakan baru itulah nama EKE makin kesebar. Apalagi kan sejak talent-talent kita mulai ada 3D live ya. Itu Wanjay. itu menurutku juga kayak nyebar banget nama EKE, makin gede gitu loh. Kayak EKE itu dipandang kayak, oh ini sebuah agensi yang ternyata menopang atau mensupport talentnya gitu lah. Gitu. Terima kasih Celia. Selanjutnya siapa mau nambahin? Akemi. Harus ditembak. Oke. Ini pertanyaannya, ini kan gimana kita bisa survive ya? Yes. Atau grow. Oke. Kalau menurut gua ya, di apapun yang kita kerjakan, mau itu di entah VTuber, entah apapun yang completely different dari VTubing, menurut gua selama yang kita lakuin itu dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, gua rasa emang apa ya, gitulah kalau mau survive atau malah thriving gitu. Kalau let's say ya, kita punya modal atau kita punya banyak duit sekalipun, kalau memang kita nggak bisa yang ngolah, lama kelamaan pun akan nggak berhasil juga kalau menurut gua ya, begitu. Passion ya. Jadi it's like itu bisa jadi kayak passion, tapi ngomongnya gimana ya? Ya Motivasi, kemauan untuk berkembang. basically apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, terus habis itu emang kita nggak cuman, tapi kita juga ada kayak nge-reviewnya apa yang kita lakukan, dari yang kita lakukan tuh yang bagus yang mana, yang bagus kita lanjutkan, kita perbaikin, dan yang misalnya yang jelek kita tinggalin aja, atau memang kita cari cara gimana ngolahnya biar jadi lebih bagus. Dan menurut gua apapun itu, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu, sepenuh hati ya, everything will work out in the end. Menurut gua kayak gitu. Jadi nggak benar-benar semua tentang VTuber apapun. Benar. Itu tapi itu general sih menurut gua. Ya, opini lu benar, tapi Itu ada contoh konkretnya nggak? Kayak misalnya contoh konkretnya, iya, kayak silakan. misalnya gini nih. Kayak sekarang yang gue lakukan adalah konten sebagai VTuber. Ya udah, gue bener-bener dari bangun sampai tidur lagi tuh cuman ngonten, makan, ngonten, tidur, and that's it gitu. Berarti kayak full semua yang gue lakuin buat ini semua, makanya gue bisa survive di sini. Gue bisa thriving di sini. Kenapa? Karena seperti itu. Let's say misal gue kepengen jadi Doraemon. misal ya enggak, misalnya atau misalnya sebagai dancer terkenal atau penyanyi terkenal, atau yang bisa jadi orang yang pokoknya excel di apapun yang dia lakukan, ya berarti emang gue harus put more effort dan put more time di apapun yang gue lakuin. Kayak latihan nyanyinya berarti gue sehari harus sekian lama, abis itu gue harus melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki apapun itu yang gue lakukan. Misalnya makan makanannya nggak boleh yang berminyak, terus gue harus minum kayak jamu apa biar suaranya lebih bagus, segala macam kayak gitu. Jadi kayak the more you put your mind into it, the more you put your time into it, lu pasti bisa excel. Dan contoh konkretnya ya apa yang udah gue lakuin di situ. Oke, setuju. Fokus dan disiplin gitu ya. Disiplin ya. Iya. Kalau put your minds into it, pasti ada jalannya guys. Oke, gitu. Gitu ya dari Akemi. Selanjutnya siapa nih? Gemma kayaknya mau ngomong dia. Kayak yang dibilang sama Celia Akemi, tapi aku lebih kayak ngelihat dari individual talentnya juga. Mereka kayaknya kalau aku perhatiin semenjak bergabung di EKE itu jadi pada semangat gitu.
karena apalagi waktu awal-awal kita lagi grinding Konten. subscriber gitu kan, konten ngelihat ini dia hardworking banget, terus habis itu bisa berhasil. Nah yang lain juga jadi termotivasi gitu, jadi kayak usahanya tuh nyebar gitu ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak aku sih kayak amazed juga gitu sama perjuangannya teman-teman biar supaya berkembang jadi seperti yang sekarang gitu kan ya, karena yang tadi itu susah loh buat build disiplin dan kontinuitas itu dalam berkonten itu susah menurutku ya. Dan teman-teman yang udah berhasil sekarang tuh aku bisa lihat perjuangannya juga nggak main-main gitu. Jadi aku salutnya di situ sih. Itu mungkin alasan kenapa kita bisa berkembang, karena kita di lingkungan yang sama-sama banyak yang teman-teman yang bekerja keras gitu. Jadi kayak aura Rivalry? Dibilang rivalry juga enggak salah, tapi rivalry-nya sehat. Iya betul karena memotivasi teman-teman sesama buat growing. Iya gitu. benar. Cuman jawaban gue mirip sama Gema, anjir, nyontek dia sama gue. Ngomong-ngomong rivalry, gue ada sedikit komentar nih. Apa tuh? Lu salah sama gue ya? Tapi nggak tahu ya. Kalau misalnya ini nggak tahu boleh masuk atau nggak. Oke. Cuman ini gue sepil aja. Ngomong-ngomong quote unquote rivalry, kita juga ada kayak antara gua, Rin, terus Ave sama Ko Acuk. Lu mau bahas kita itu? tuh ada kalau kalian nggak mau sih. Boleh. Lucu, bagus. Kita tuh ada kayak siapa yang subscribersnya paling gede di akhir tahun ini bakal dibayarin buat sesuatu gitu. Itu tapi gitu. Seru banget. Terus habis itu kan mereka kayak ada Amarin, Ave, Ko Acuk sama gua ya. Tapi gua pakai yang channel gaming, soalnya kan gua mau coba buat gedein channel gaming itu gimana sih, pengen penasaran gimana sih bedanya. Jadi ya gitu. Sekarang sih yang sedang menang Amarin ya. Oh, iya. Hai. Jauh banget dia, gila. Kejar lah. Gak mau, tapi gue bayarin dia sesuatu itu. Gimana ya caranya guys? Ya menangin. Oh, iya. Subscribe ke Kejar Ave gimana? kan. Ya tolong subscribe gue guys. Ya itu cara kita untuk survive. Jadi push each other to their limits. Bener. Ya. Selanjutnya Amarin. Aku. Ya, kenapa kita bisa grow or survive? Jadi dibalik tapi kayak menurut gue ya, dibalik rivalry-nya kita ini, yang rivalry-nya tuh bagus, kayak kompetitif gitu kan, kayak enggak not in a bad sense gitu kan. Tapi at the same time kayak talent maupun ya staff gitu kayak sangat gak pelit ilmu gitu loh. Apa yang kita ngelihat lagi naik di market itu works, kita tuh selalu kayak sharing dan bagi-bagi info, ini kayaknya kayak gini, kalau diginiin hasilnya kayak gini gitu, kayak it feels nice bisa ngediskusiin itu sama sesama talents dan staff lain juga. I think itu penting sih. I mean salah satu alasan yang menurutku bisa bikin kita survive sampai sekarang, I think. Itu aku setuju sih, soalnya kita juga aku ya personally demen banget ngomongin konten kayak benar. Oh ini kenapa works, ini kenapa nggak works. Terus aku demen banget sharing. Tapi kalau misalnya aku yang for some reason ini aku juga sharing juga nih. Betul. Kayak kalau aku yang reach out, kadang orang kayak nggak as interested, mereka kayak feedbacknya cuman kayak enggak kok, enggak kayak nggak seantusias itu mungkin. Terus aku kayak oke. Tapi kalau ada orang yang reach out ke aku tanya gitu, aku seneng banget, kayak Ave nanya, Rin nanya gitu. Ya lu mah udah kelihatan sekali matanya sangat bersinar-sinar ketika kita ngomong analytics. Gue juga ada, gue tambahin POV gue. Kenapa kita bisa grow ya karena kita orangnya nggak cuma passion tapi juga nerds banget sama analytics gini. Jadi mungkin gue kan orangnya idealis banget kan, karya. Tapi ketika gue masuk EKE, gue tahu gue nggak bisa karya terus. Jadi gue harus tahu bisnis behind it gitu. Kalau orang-orang EKE itu profesional, kita gue liatnya respect each other. Intinya gue banyak dapet POV baru. Makanya kali kita bisa survive.
jauh banget. Wih. Atau gue menjilat terlalu lebar, terlalu dalam. Tapi enggak sih, tapi itu yang gue What? rasakan. Tapi kita juga enggak terlalu dewa juga sih. Ada juga jelek-jeleknya. Jadi kita sebutin apa jeleknya EKE. Gak bercanda guys. Kayak orang mancing aja kerjaannya aneh. Abis naikin kita turunin lagi ya nggak? Nggak juga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya gue kepoin nih bagaimana perbandingan kalian waktu indie dan jadi masuk Family EKE Virtual. Mulai dari mana nih? Kita Dari kita paling flashback. kiri deh. Paling kiri. Nah, sama mulai dari paling Rin. kiri. Nah. Paling kiri. Ngepindah dulu dong ke paling kanan, di flip ini bisa gak sih? Gak bisa. Nggak nambah kerjaan Ave. Nambah kerjaan Ave. Hangat terus susah Oke, nih. tapi gue bisa. Soalnya gue gampang ya. Soalnya gue jadi indie dan agensi itu singkat sekali. Cuman 1 bulan. Jadi gue nggak bisa kasih jawaban banyak. Tapi ya nggak terlalu. Kalau dari gue nggak terlalu beda. Intinya bedanya gue bisa bertukar pikiran sama orang-orang yang sevisi sama gue. Jadi gue bisa tahu jalannya harus kemana. Kayak gitu aja kali. Kirain jadi bedanya seledri sama celery. Fe. Wah, kalau itu juga benar sekali. Wow. Dulu cuman bisa beli seledri, sekarang aku dapat seleri. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya, gemak-gemak, gue tolong dah. Kalau ya itu bedanya, kalau dulu kan sendiri gitu kan ya. Terus sekarang ada temennya, ada staff-staff juga yang bantuin. Terus bisa dapat banyak offer. Oh, offer. Sponsorship. Terima kasih What? sponsor. Iya nggak sih? What? Misalnya mau main game ini disponsorin, ya Iya, nggak sih? anjir. Ya, Terus kita terima kasih. banyak loh. Ya terima kasih. Pokoknya Gue suka banyak. banget disponsorin game-game keren, Makanya coy. betul sekali. Makanya itu Mm-mm. bersyukur ada di EKE Virtual, membantu jadi makin semangat berkarya aja. Asik. Gitu. Oke, terima kasih Kemi. Gemak. Kemi lagi. Wow. Paling lama nih. Oke, buat indie ya, kan indinya juga lumayan lama tuh, udah berapa tahun ya, kayak mungkin 2 tahun. Terus habis itu sekarang udah join EKE juga 2 tahun. Jadi sama-sama 2 tahun dan 2 tahun. Mari kita dengar. 4 tahun nih, November. Jadi menurut aku ya, bedanya itu ya benar banget yang kata Gema, itu bagian sponsorship itu. Soalnya kan aku pokoknya fokus di konten, terus habis itu ada orang lain yang bisa ngurusin bagian sponsor ya. Soalnya kalau apa-apa dikerjain sendiri itu kita nggak bisa scale up. Jadi pokoknya kita fokus dengan apa yang cuman bisa kita yang kerjain. Terus habis itu dengan tim yang ada, tim itu ngebantuin kita dengan hal-hal yang nggak perlu dan nggak harus kita yang kerjain, tapi bisa kerjain untuk kita dan kerja sama gitu loh. Kita kerjain yang kita kerjain sekarang ini untuk mereka dan mereka untuk kita gitu. Mantap, win-win. Win-win, very very good, very very happy. Nice. Bagus-bagus semua ya. Ada yang jelek gak? Bagus. Wow, cari. Ada ketemu sama Wajar. Ape jelek. Ya lu salah ketemu gua ya. Lu ketahuan cupu. Aduh. Ada yang lebih tinggi dari lu kan? Canda. Apanya? Ini egonya tinggi Itu- banget. Ego gua. Oh, oke benar. Kalau masalah susma lu yang tinggi. Ambil. Nggak. Kita tidak berkata subscriber. Kan lu tombak kita kayak. Kan lu tombak kita kan. Bukan Iya. spear kita. Kita seal aja lah. seal. Gak. Oke. Tapi terima kasih Akemi insight-nya. Oke, Mantap. Celia lanjut. Saya lagi. Kalau aku perbedaannya sih koneksinya ya. Kan selain yang dia ngomongin sama Akemi sama Gema itu, kayak oke aku udah kenal beberapa banyak dari anak-anak EKE itu dari waktu aku masih indie juga udah kenal. Cuman bisa kenal lebih banyak lagi lah istilahnya gitu berkat EKE. Begitu. Koneksi ya jadi ya. Nambah koneksi. Skill Sally paling jago nih. Koneksi. Iya nih. Skillnya koneksi guys. Betul asli. Nice. Selanjutnya yang nge-lag apa kabar Amarin? Udah ya. Makasih Tapi ya guys lihat-lihat lancar contekan dia. jawabannya. Oh dari tadi dia nyotek. Ya, nge-like lagi dong. Nge-lag lagi. Nge-like beneran kocak. Masuk kayak kan
akhirnya apa ya, menggantungkan biasanya kayak dari donasi aja gitu kan masukannya, terus sekarang jadi punya salary, jadi gue bisa ngelakuin project-project Gede. ya, ngeluarin konten-konten yang biasanya gue nggak bisa. Iya. Nice. Menggali potensi lebih dalam lagi. Ya, sorry Real. guys, aku Anjay. terima kasih KA Virtual. Mantap. Guys, sorry guys, aku dipanggil mamaku bentar. Oke. Maaf Waktunya gibahin Amarin. Oke, kita gibahin Amarin. Kita bayin Amarin tuh sebenarnya. Lah, kenapa Amarin? Bukan aku yang dipanggil. Oh Gema. Oh, itu suara Gema. Kok Gema. suaranya Itu Gema tadi suara beda sama Gema. Gema, sumpah. Anjir. Beda. Ya udah kalau kita Beda sih. gosipin Gema. Oh, Gema pasti juri VRB-mu udah disogok-sogokin pasti ya. Kalian sponsor VRB nggak? Lu sponsor sogo juri biar gue kalah ya, Sel. Ya. Ya ampun. Buat kalian yang lagi nonton ini, jadi Apa? VRB itu virtual rap battle kan ya kalau nggak Ya, salah. lu Kepanjangan. sponsor gak tahu judulnya ya? Ya, gue tau VRB Oh iya, judulnya. gak apa-apa canda. Iya, yang diadain sama Gema itu guys selalu mencari sponsor biasanya. Dan kalian kalau misalnya mau jadi sponsor, boleh kontak Gema karena semakin banyak sponsor, semakin bagus Gema bisa bikin VRB-nya. Gitu. Nice. Ya, bagus. Gue juga suka juga banyak yang saling support kita ya. Kita mensupport apa? Ave kapan sponsor? Hah? Lu yang sponsorin acara gue? Enggak, gue acara apa ya? Enggak ada. Iya, lu mau buat apa? Lu kan sukanya podcast. Enggak juga sih. Ya, buat onar. Apa tuh? Wah. Apa tuh? Apa tuh? Lah. Apa tuh? Itu lagunya Jaja Miharja ya? Apa tuh? Aja Jamia. Hah? Lu nggak tahu ya, Sel? Berarti cuman gue yang tahu. Ini Apa tuh? Apa tuh? ini sesuatu yang bakal gue dengar dari Celia, kemudian bulan depan gue dengar dari semua orang. Anjing. Soalnya Soalnya sama kayak tiramisu cake waktu itu. benar sekali. Barusan gue mau bilang. Dia kayak nyanyi tiramisu cake, terus habis itu adik-adik gue tiba-tiba nyanyi bulan depan, terus kayak The real influencer, our trendsetter. nggak, ini orang yang suka scroll ya. TikTok brand rot dia. Apa tuh? Apa Lagi tuh? brandot. Udah, gue udah balik, Apa boy. tuh? Welcome back Gema. Weh, makan. tak apa. Tadi kita gosipin VRB jelek banget. Iya. Acara sampah. Aduh. Jahat banget. Gua kalah ronde 1. Enggak lah, canda. Karena disogok Celia, sponsornya dia. Lu kalah ronde 1. Lu kalah ronde 1. Cupu banget sih lu. Gue ngatain semua member Eke ya. Member Eke di situ kalah ronde 1. Cupu kalian semua ya, cupu. Cupu. VTuber tinggi ini sombong banget ya. Enggak. Apa-apa, Semakin yang tinggi penting aku pohon tahu. ini nanti semakin banyak anginnya, Kem. Yang penting Enggak, aku tahu enggak. rap Canda. rapnya gini tuh udah rahnya. Oke. Udah ya, lanjut lagi kita. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah talent di Eke Virtual yang menurut kalian paling menginspirasi? Kan tadi kan kita ngomong referee gitu kan. Jadi yang inspire kalian, misalnya si A ngapain gitu. Saya tidak mau kalah kayak gitu. Ah, nggak mau. Kaliannya ada di sini semua. Wah, Malu gue ngomongnya. Duh, berarti udah dikasih tahu dong kita semua. kita semua. Oh, kenapa Marin? Jelaskan. Kita kan pengen dipuji gitu kan. Jilat pengen- kita. Kita ingin tersenyum-senyum ketika podcast ini selesai, Rin. Aduh, bagaimana cara mulainya? Oke, aku mulai dari Terima Gema dulu kali kasih, gitu. Rin. Aku mulai dari Gema dulu ya. Ya, Gema. Gema tuh menurut aku kalau bikin project tuh seru-seru. Dia kayak suka bikin project sendiri, tapi juga suka ngajakin orang-orang buat projectan bareng, dan kayak rasanya kayak seru gitu loh sama Gema. Kayak apa ya? Ini kan project-projectnya Gema tuh nggak kayak yang gimana ya? Menurut aku tuh planningnya butuh banyak banget kalau misalnya perlu ngajakin orang-orang banyak. Jadi itu lumayan inspiring buat aku, kayak wah ternyata perlu effort gitu loh buat ngajakin orang-orang collab bareng. Lalu Celia itu apa ya? Ini gua ngomong panjang nggak apa-apa apa? Gak apa-apa. Ya udah, gua cut.
Kerjaan apa lanjut ya. pokoknya. Gak apa-apa Baiklah. panjang. Kalau Celia tuh inspire gue di seberapa dia kayak free buat ngelakuin konten dia sendiri, apa yang dia sukain gitu, tapi masih bisa menghibur orang lain gitu. Pokoknya ada aja audience yang sebenarnya terhibur sama apa yang kita lakuin. Terlepas itu kayak bisa bikin viral apa enggak, tuh selalu bakal ada yang enjoy konten kita. Dan Celia does that gitu loh, kayak dia ngelakuin semau dia gitu. It's nice to look at gitu. Tuh, kekuatan orang tidak peduli subscribe. Kalau Akemi udah gak usah ditanya lagi lah ya. Kayak aku selalu rasanya tuh pengen ngejar karena ada yang lebih apa ya? Lebih segalanya. Hah? Rasanya kayak selalu ada apa ya? Di atas langit ada langit. Bukan kompetisi. Iya, di atas langit ada langit gitu kan. Dan rasanya pengen ngejar gitu kan, kayak wah aku juga bisa kan kayak segitu gitu. Gue malu ngomongnya cuy. Bejir. Kecil. Terus kalau Ave Udah nggak usah ditanya paling lagi maaf. dong. Nah berarti lanjut, gak usah ditanya. Ya udah gak usah. Udah beneran udah kan? Oke, nggak apa-apa serius. Dah. Loh. Lo Kan gak mau gue denger malu nih. juga nanti dipuji. Jadi Oh, ya udah, nggak usah ntar. kalau gitu. Oh ya udah usah. Sebenarnya punya Ave tuh udah gue bilangin Apa? di DM kemarin-kemarin. Dan Apa? gue juga kadang malu sih nge-DM Ave. Apa? Tapi pokoknya kayak Ave tuh pas bikin lagu apa Ve? Gue ada 5. Lagu I'm the bareng gue dan I'm the goat. salah satu lagunya Ave itu I'm the Ya. Goat. Menurut gue liriknya tuh bagus banget dan kayak menggambarkan dia di masa-masa dimana Oh. lu dulu mikirin angka kan, kayak apa ya angkanya gitu-gitu gitu ya, kayak apa sih Ve? Bacot banget Salting gitu. dikit, boleh lah salting. Boleh. Tapi kayak at the end of the day lihat Ave udah mencapai Ush. angka berapa sekarang, kan keren 1 gitu loh. miliar. Ngelihat suka-suka lu lah. Maaf, lagi serius ya. Serius. Kayak Silakan. cara apa ya, dia berjuang dari gak ada apa-apa sampai ada apa-apanya. Anjay, Itu terima kasih. menurut gue inspiring. Terima kasih. Udah tamat. Udah, Yeay, terima kasih Aku mau Amarin. Terima Sudah kasih ya, melewati Marin. Aku sesi malu. awkward ini. Gue juga malu cuy. Iya, ya nggak apa-apa. Siapa lagi yang mau speak up? Orang yang menginspirasi? Oke, nggak ada. Gua coba ya. Gua terinspirasi sama orang-orang yang di sini yang nggak gengsi ngejar apa yang sedang ngetren. Gue gengsi banget. Gue kayak ada ego untuk apa ya? Gue harus beda sendiri nih kayak gitu. Tapi kalian ngelewati rasa cringe itu gitu loh. Kalau gue agak cringe-nya kayak gitu. Jadi gue banyak belajar dari kalian. Jadi gue mulai singkirkan ego yang tidak penting itu. Gitu. Mantap kalian. Kalau menurut gua, lu punya ego gitu nggak apa-apa. Cuman yang nggak baik menurut gua itu kalau lu Apa? ngejudge orang yang ngejar-ngejar tren itu. Enggak. Itu yang ini menurut kayak gua nggak bagus. ini kayak pekarya seni yang gue pengen beda sendiri nih. Iya nggak, Gua- makanya gue bilang kan lu katanya justru malah pengen kayak kita kan, katanya yang ngejar maksudnya pengen kayak orang-orang yang bisa ngejar tren tanpa Oh. mikirin cringe gitu kan. Ya terus. Nah beberapa orang tuh justru ada yang mikirnya kayak kenapa sih orang tuh mau kebelet banget ngejar-ngejar tren demi views, demi angka, demi subscriber, nah kayak gitu-gitu juga menurutku nggak baik gitu loh. Kayak kenapa kamu nggak bisa kayak Ave gitu, kayak terserah mau punya ego sendiri terserah, tapi jangan ngejudge orang lain gitu loh yang melakukan dengan caranya sendiri gitu. Oh, oke. Gila, gue ditampil Celia guys. Bukan lu. Lah kan gue sedang menkoreksi gue kan, jangan ngejudge orang sebelah mata gitu. Ya kan lu juga Gua nggak ngerti. ngejudge kan. Iya gue ngerti, tapi nggak apa-apa. Enaknya sama gue kan, lu bisa ngomong apa aja, terus gue reaksi dengan open mind. Jauh banget kan gue. Betul. Lu terinspirasi sama gue nggak? Iya keren bet. Iya.
Makasih. Dulu kan Dulu? Gak jadi gue tak kesel ngomong. Apa dulu? Tunggu, gue pengen tahu nih. Itu dulu kan gue waktu keluarin original song, abis itu nggak lama Emang udah ada ya? Oh. banyak Iya. lu debut terus lu ngeluarin original song juga, terus gue kayak anjing gitu. Wah gue gak boleh kalah sama nih orang gitu gue mikirnya. Iya, itu gue terinspirasi sama Celia. Anjing, dia debut masa pakai lagu gitu kan. Gue nggak mau kalah. Anjing, ternyata kita menginspirasi satu sama lain. Iya. Anjay. Asik Itu banget. ngomong-ngomong lagu originalnya Celia, ada kalau spill dikit, pokoknya kalau yang tahu sekarang sih baru gue sama Ave ya. Pokoknya itu yang paling pertama tuh ada dari inspirasi dari kalimat pertama di lagu Celia juga. Oh, Kalau lu sadar ya, lu sadar nggak? Enggak ya, baru sadar ya. sadar. Ini ngomongin project rahasia kita. Iya, Oh. iya. Oh, ditunggu Itu tuh juga- project rahasia mereka guys nanti guys. Ya udah, gak apa-apa kita spill sini dikit ya. Dikit. Tapi pokoknya itu ada terinspirasi dari Yes. kalimat pertama di lagu Celia juga. Yes. Bagus guys, project rahasia ini. Kalian boleh penasaran. Ditunggu Iya, tuh guys. Tunggu. Anyway, ada yang lain yang mau speak tentang hal yang menginspirasi lainnya? Ya, jawaban gua dari dulu sampai sekarang masih sama. It's always that Celia's tweet. Pokoknya itu. Tweet yang udah nggak bisa ditemuin lagi itu. Itu yang udah gak bisa ditemuin lagi. Tapi pokoknya intinya ya itu, gara-gara Celia. Jadi pokoknya kalau bukan lu sendiri yang ngasih lihat ke dunia apa yang bisa lu lakuin, siapa lagi? Gitu. Benar. That's it. Gema, ada yang mau speak? Kalau aku Sepik. terinspirasi sama orang-orang yang bisa konsisten sih. Soalnya aku susah banget konsisten. Aduh, gue juga lagi. Wah, kayak mungkin kalau orang ngelihat kadang suka sebelah mata sama konsisten, tapi konsisten itu ini loh, kalau dijalanin terus membuahkan hasil banget gitu. Aku udah beberapa kali lihat teman-teman aku kayak gitu kan, Iya lagi. dan aku masih susah untuk itu. Jadi aku kayak salut banget sama teman-teman yang Dan- bisa konsisten terus. Tapi Gem, belakangan ini lu konsisten, Gem. Karya. 30 hari jatuh cinta dengan Gema. Itu konsisten loh. Iya Jatuh lagi. cinta dengan Gema. Itu tahu gak sih? Apa? Hari terakhirnya tuh pending sebulan. hah? Pending sebulan? 60 hari jatuh cinta dengan Gema. Tetap aja akhir-akhirnya susah juga. Oh, oke. Gitu. Karena aku masih berusaha lagi. Oke. Bagaimana eksistensi EK Virtual menurut kalian dari awal pertama kalian tahu sampai sekarang? Jadi kayak progresnya kayak gimana? Gue buka dulu, gue inget banget EK Virtual buat audisi itu like-nya masih di bawah 50. Sekarang audisi EKE rame banget yang mau hadir, jadi sudah kelihatan ya yang apa namanya tuh sangat diminati orang untuk join our family. Guys, anjay kok guys. Gue nggak bilang tinggi banget ya, tapi kita kerja kerasnya terbayarkan dan semua ini berkat kalian. Terima kasih guys. Maksudnya viewers, bukan kalian berempat di sini. Memang seperti kurang ajar ya. Iya dong. Gua harus apresiasi orang-orang yang stay nontonin IKEA Virtual, dan menurut kalian talent-talent IKEA Virtual tuh gokil-gokil. Iya dong. Siapa yang mau ngomong lagi? Dulu itu gak cuman dulu itu, sekarang itu lebih kerasa korporatnya ya guys, karena kan makin banyak orang juga dan makin tertata juga lah istilahnya. Karena kalau dulu itu istilahnya belum ada kayak kesusahan buat kontak bos-bos yang di atas, istilahnya begitulah. Kalau sekarang itu udah agak sulit. Kenapa? Karena tanggung jawab mereka makin banyak. Karena IKEA kan makin gede. Nah. And menurut gue itu sesuatu yang bagus gitu loh. Nah, walaupun aku bilang nyari mereka itu sulit, bukan berarti mereka nggak bisa dikontak sama sekali, bukan kayak gitu. Cuman maksudnya prosedurnya itu sudah sangat berbeda dari dulu lah gitu. Jadi sekarang udah lebih
udah lebih tertata, staff kita juga makin banyak, talent makin banyak, semuanya. Kan ini berarti banyak otak lah ya, banyak otak yang bergabung bareng buat nge-push EKE buat berkembang lagi gitu loh. Jadi nggak kayak dulu dimana semua itu satu hal itu bisa dikerjain oleh satu orang doang, satu hal dikerjain oleh 2 orang doang. Sekarang enggak, sekarang itu kayak kamu butuh bantuan apa, aku bisa kasih saran. Kayak tadi si Akemi, kalau butuh tips and trick bisa tanya aku gitu. Kalau dulu kan nggak bisa gitu. Mantap. Insider info sekali nih, mantap kali. Susah ya Sel. Jadi gimana project gue Sel? Apa? Project pura-pura framing Celia. Anjing gue yang kena. Ya semakin tinggi semakin banyak tanggung jawab. Semoga kita amanah guys. Asik banget. Amin. Oke lanjut, siapa? Amin. Gema deh Gema. Kalau aku sih kan aku suka surfing internet, Wish. lihat-lihat sosmed gitu kan, scroll. Ya kalau sekarang itu udah mulai banyak diomongin tentang EK virtual. Ihi. Apalagi kalau misalnya lagi ada 3D baru kan, weh keren EK virtual 3D-nya gitu. Itu sih ada kebanggaan sendiri ya kalau lihat komen kayak gitu. Oke, intinya guys, Iya. semakin kita populer, semakin banyak gosip masuk. Betul. Udah lumayan banyak sih aku lihat Karena orang-orang komen menurut kayak gue gitu. keren aja dulu waktu kita pertama announce. Kita kan kita semua ini ya batch Apa? pertama ya. Gue enggak. Aku kedua. Oh, Sama. maaf. Tapi kita cuma sebulan doang sama aja. Iya, tapi kita pokoknya kita di tahun yang sama Tahun lah ya. yang sama intinya. sih. Iya. Nah, waktu Kita pertama tuh cuma kali berdua Sel di sini. Woi minoritas. kita waktu Oke. pertama kali rilis sama kalian juga rilis tuh gue inget banget orang-orang masih nanya gitu EK virtual tuh apa sih, EK virtual tuh apa sih, Iya, ya nggak? benar, Kalau benar, sekarang benar. ditanya EK virtual itu apa, jawabannya udah banyak ya kan. Oh iya, Wih. benar. Dan itu menurut gue keren banget gitu. Yes. Mantap. Oke deh, selanjutnya Akemi. Ya, sama sih kurang lebihnya. Jadi kayak yang dulu itu, honestly ya, waktu gue mau masuk sini gue bahkan sangat skeptis sekali. Cuman ada apa ya? Waktu gue ngelihat websitenya, oke gitu kayak. Tapi ada juga kayak teman-teman kan yang udah di sana duluan Nah. gitu. Terus makanya dan teman-teman ini bukan yang kayak Abal-abal. bukan tipe-tipe yang sembarangan. Kalau apa-apa sembarangan gitu. Jadi kayak ini mungkin di-cut ya. Ini kata ini. Soalnya nyebut nama. Soalnya dulu tuh ada Celia Mas dan gua tahu kalau mereka berdua tuh harusnya kalau masalah ginian nggak mungkin sembarangan. Jadi kayak oke, thank you. Udah masuk ke sana dulu. Ya, gue juga lihat orang di dalamnya bisa dipercayakan. Jadi join. Yeah. Oke, jadi Amarin, bagaimana tanggapan Anda tentang EK virtual dulu dan sekarang? Sekarang ya EK yang dulu kan kita mulai dari kayak berapa ya? 9 orang, nambah 8, nambah 5, nambah 5 lagi. Is it? Nambah 4, nambah 5, I think. Jadi sekarang dibanding dulu ya EK udah makin rame. Iya, family-nya makin gede. Iya, makin gede. Terus kita makin apa ya? Makin sering collab-collaban gak sih makin kesini dibanding bikin konten sendiri-sendiri juga. Kadang-kadang kita main bareng. Udah siap tawuran nih kita. I guess. Oh, canda. Iya ya, bener juga. Ngomong-ngomong tentang Big Family, kita juga bakal ada Big Family di luar negeri, wanjay. Wow. Kalian tahu nggak Menarik kita sekali. sekarang Wah. udah ada EKO Virtual Inggris atau Inggris baru keluar ya. Gimana tanggapan kalian guys tentang ekspansi kita ini? Asik sih. Asik. Oke, terus ada apa lagi? Tembak. Oke, Akemi silakan. Dia yang minta tembak. Oke, menurut gua itu sesuatu yang menarik karena apa ya, namanya eksperimen kan, itu kan Benar. sesuatu yang kita masih belum tahu hasilnya nanti gimana. Jadi kita lihat dari adanya EKEIN bakal ada apa gitu. Jadi ya sesuatu untuk
apa ya, sesuatu yang menarik yang bisa kita lihat hasilnya nanti dan eksperimennya sekarang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, mantap. Apakah kita akan menjajah dunia dengan ekspansi ini? Bacot banget. Emang lu bisa bahasa Inggris? Oh bisa dong. My name is Abe. I love peanuts. Oh. Gimana yang lain? Sele. Bentar, gue lagi pasang koyo. Apa? Lagi pasang koyo, bentar. Lagi pasang koyo. Ya, amarin. Ada orang-orang yang gue ajak ngomong Inggris sih, soalnya setiap kali ngajak Ave ngomong Inggris nggak bisa dijawab gitu. Bisa ya gua bahasa Inggris. Jokes Inggris masuk di gua malah. Cuman ya pelafalan gua masih cetek sih. Ya karena nggak biasa. Nanti ya gua kalau keluar gua ajak collab ya. Apa sih? Itu gue kritik waktu lu bikin Apa? The God kan gue kritik Inggris lo. Ada ya? Lupa gue sumpah. Ya, tapi kan ya Gak apa-apa. lama-lama nanti jago. Namanya orang belajar. Iya nggak apa-apa. Benar. Namanya juga manusia, ada yang jelek. Gemak Keren sih menurutku karena tanda sesuatu apa ya? Aku mau ngomong apa ya? tanda sebuah entitas. Sebuah organisasi ya berkembang itu dia buka branch kan. Ya. Jadi semoga sukses aja sih kalau menurutku. I see. Gitu. Oke, mantap. Kalau dari gue ya bisa gue simpulkan aja dari semua yang telah kita ngomong, kita sangat excited dengan apa yang akan dibuat talent kita dari luar negeri. Semoga kalian di sini juga support sama teman kita yang dari IN ini, dan sepertinya pertanyaan udah habis. Jadi kita udah Gua kan hampir belum 1 jam jawab. ngobrol di sini. Gue belum jawab. Hah, kenapa? Gue belum jawab. Gue jawab tadi, jawabnya cuman kayak gue lagi pasang koyo. Oh iya, ampun. Sorry. Udah gue rangkum aja. Gue di skip. IN ya. Iya, Jadi kalau Chan. menurut gue kan kita IT itu udah istilahnya dalam tanda kutip lumayan dikenal, bukan gede lah, lumayan Iya, dikenal. Lalu kalau untuk bagian EKE Jepang, kita mungkin bukan dikenal sebagai VTubernya, tapi sebagai 3D company lah istilahnya, yang udah kolaborasi dengan banyak yang nggak bisa gue sebut karena NDA. Lalu, Ya, aman. nah semoga dengan EKIN ini kita bisa appeal ke audience yang lebih general dan yang bisa speak English, karena Indonesia ya yang bisa tahu ya orang Indonesia aja kan. Kalau bahasa Inggris kan diakui sebagai bahasa internasional. Nah semoga jadi nggak cuma orang Jepang, nggak cuma orang Indonesia, kita bisa keluar lagi gitu. Gacor. Bahasa Inggrisnya apa, Sel? makin berkembang. Gacor, Sel. Apa bahasa Inggris gacor? Not cor apa cor? Corsman. Hahaha, lucu sekali. Gak bisa bahasa Inggris ya bang ya. Bahasa Inggrisnya cor juga. Ampun lah. Ya. Ya, terima kasih Celia insight-nya. Sayang sekali waktu kita udah habis di sini, tapi semoga obrolan kita bisa jadi mengisi hari kalian. Bisa siapa tahu ada VTuber yang terinspirasi dari kita juga dapat ilmu baru. Apalagi semoga kita bisa survive tahun depan. Yeay. Amin. Cara survive-nya juga dengan subscribe channel kita dan tontonin konten kita, apalagi dan support event-event kita selanjutnya. Yay! Tahun pertama dan kedua di Indonesia, tahun ketiga kita coba ekspansi ke luar negeri. Anjay, takut banget. Pasti kan takut gara-gara gak bisa bahasa Inggris ya. Woi, gue bisa. Kenapa kita posting Sumpah diledekin mulu, kasihan banget. Kasihan banget ya. Tapi gak apa-apa, lucu. Tenang aja Pe, gue juga gak bisa. Wow. Ya gak apa-apa. Aku gak apa-apa guys. Oke, jadi aku dulu. Tapi Gema nggak bisa tuh, Gema belajar. Fe, lu kapan belajar? Gue belajar ya. Tiap hari gue belajar. Ya, karena aku adalah Superman. Gak masuk akal. Oke, mari kita tutup podcast ini sebelum gue makin gila. Terima kasih semuanya sudah nonton podcast. Kita biasa tutup dengan Kokomik. Tutup
Iya betul. 3, 2, Oh, iya, 1. benar. Wow, 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 wow.